Balik lagi ke Jelajah Inap. Kali ini kita jalan-jalan di sekitaran gak jauh-jauh dari Malang sih. Kita lagi ada di Prigen. Wah, kita mau jalan-jalan ke Cimory Dairyland yang ada di Prigen, Pasuruan. Cimory Dairyland ini diresmikan dan dibuka pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi sebenarnya ini udah kali ketiga aku kesini. Yang pertama ketika soft opening, lalu yang kedua ketika soft openingnya itu cuman dibuka restorannya aja. Yang kedua ke theme parknya, dan yang ketiga ini. Yaps, ini tadi kita habis masuk lalu kita diarahkan untuk ke parkiran yang bawah karena memang lagi rame. Lalu ini jalan menuju pintu masuknya. Yaps, ketika kita masuk ke pintu masuk yang di Cimory-nya ini, yang pertama kita disambut sama snack corner di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada supermarket yang kita bisa masuk ketika nanti jalan keluar dari theme park-nya. Nah, di sini tuh jual aneka produk dari Cimory. Nah, ini tiket masuknya bisa kalian post lalu kalian screenshot. Kita pilih yang pakai 2 wahana, Dairyland dan Milk Museum. Oke, total kita habis 150.000, 30.000 untuk feeding animals, 100.000 untuk tiket masuknya, per tiketnya 50.000 dan 20.000 untuk deposit cardnya ketika kita membeli makanan dan lain-lain di dalam. Nah, sebelum masuk kita ada pengecekan tas. Dilarang membawa makanan atau minuman dari luar karena kita membawa baby, jadi boleh untuk membawa camilan-camilan. Nah, di sini ada jalan yang khusus untuk stroller dan kursi roda, jadi aman untuk yang bawa orang tuanya yang sudah naik kursi roda ataupun bayi-bayi yang butuh untuk naik stroller. Nah, di sebelah kiri sebelum masuk ke theme parknya ada toilet dan musola. Nah, teman-teman untuk yang mau memilih wahana museum susu itu teman-teman bisa belok kiri, masuk dulu ke wahananya, ke museum susunya. Kalau misalkan teman-teman nggak satu paket dengan museum susu, teman-teman langsung belok kanan aja. Nah, di dalam sini ada berbagai macam penjelasan gimana susu itu dibuat, pengolahan maksud saya, lalu ada berbagai macam jenis sapi, dan dijelaskan juga sejarahnya Cimory dan apa saja hasil pengolahan dari susu sapi itu. Banyak deh di sini tuh, cocok untuk anak-anak yang pengen tahunya tuh sangat tinggi, tuh cocok dibawa ke sini. Dan setelah 3 kali ke Cimory ini, menurutku ini yang paling worth it sih, wahana yang paling worth it selain di theme parknya. Karena ini juga bagian dari edukasi, jadi banyak fakta-fakta yang baru aku tahu juga padahal udah di usia yang dewasa di dalam sini. Oh gitu. Oh gitu ya. Oh gitu, lagi satunya. Nah, di sini juga ada semacam proyektor atau short movie untuk menjelaskan gimana sih proses pembuatan susu. Nah, ini menuju akhir dari wahana Milk Museum. Di sini kita bisa foto di pemandangan yang luar biasa, masya Allah, dan ada berbagai macam bentuk sapi yang pasti anak-anak suka banget. Karena di sini Umar pengen jalan-jalan dan pengen lari-larian. Nah, kalau misalkan kalian tidak memilih Milk Museum, kalian nggak bisa dapat view itu tadi, dan nggak bisa ke wahana yang ini nih, yang kita mau tuju sekarang. Ini lucu banget dan worth it kalau kalian pilih Milk Museum, karena kalian bakal dapat wahana ini. Ini ada movie theater, kita mampirnya cuma sebentar karena memang sepi, jadi kita milih lanjut. Di sini adalah
video atau film pendek yang berisi tentang pengolahan susu sapi lagi. Ini lebih detail daripada yang tadi. Lanjut kita masuk ke Milkotopia. Nah di sini lucu nih, banyak spot foto yang instagramable banget kalau katanya anak sekarang. Ini di sini kita bisa main lempar bola, lucu deh pokoknya. Terus ada nanti juga kita masuk ke rumahnya sapi, jadi ada kamar mandinya sapi, lalu ada tempat gymnya untuk sapi, tempat tidur yang berbagai perabotnya itu identik dengan sapi atau ikoniknya sapi. Nah ini dia, di depan itu rumahnya. Enjoy. Ini ke pintu keluar untuk menuju ke theme parknya. Nah ini ada persewaan yang bisa kalian pakai gratis, yaitu topi dari bambu. Nah ini ada satu wahana juga, The Windmills. Nah di situ ada mini playground, cuman kita lupa nggak record. Terus ada ATV yang kalian perlu bayar lagi. Nah ini masuk ke theme parknya. Di sini lucu nih. Ciri khas bangunannya, ciri khasnya Cimory Dairyland banget. Di depan ada badut sapi, kita bisa foto bareng. Nah ini masuk ke farm theme parknya. Ketika masuk teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada toilet, terus ada tempat penjualan snack. Nah di sebelah kiri ini kita bisa sewa kostum, lalu kita bisa foto. Nah setiap persewaan itu 25.000 per orang. Kita udah masuk kawasan hewan-hewannya nih. Ini ada proses pembangunan, entah wahana apa lagi yang baru. Terakhir saya kesini 2022 mungkin sebelum pandemi. Itu nggak sebagus ini, jadi ini lebih banyak perubahan. Terutama ada kereta yang di atas tuh, kereta ya yang bisa keliling untuk muter Cimorynya. Nah ini hewan-hewannya lucu konsepnya, jadi kita bisa layaknya berinteraksi, tapi mereka memang dikurung sendiri, jadi kita nggak bisa menyentuh. Nah di sini ada berbagai macam burung hantu, ya teman-teman tahu lah, ini kan burung hewan nokturnal, jadi mereka pada saat siang memang tidur. Nah ini tulisan di atasnya itu nama-nama mereka, jadi kalau misalkan mereka bangun lalu mereka dipanggil namanya itu datang, atau ya ada interaksi ke kita. Cuman ketika kita kesana kita panggil namanya, merekanya lagi tidur, jadi ya gitu deh. Di sini juga menyediakan foto bersama burung, tapi dikenakan biaya per orangnya itu 15.000. Kita kira 15.000 ya udah untuk sepaket gitu aja, itu 15.000 untuk satu orang dan satu kali jepret. Jadi ya kita enggak deh gitu. Selanjutnya kita mau menuju ke feeding animals pertama yang bakal kita datengin, yaitu sapi. Oh ya, di sini juga disediakan top up counter, maksud saya untuk menambah saldo di kartunya agar bisa naik setiap wahana itu di tap kartunya. Pertama ini ada pony riding. Nah ketika di sini Umar nggak tertarik karena kudanya menurut dia terlalu kecil. Jadi kita cuman lihat aja. Umar ngincernya kuda yang besar. Jadi dia kayaknya nggak level deh sama kuda yang kecil-kecil gitu. Nah kita masuk ke memberi makan sapi ya. Nah ini dikasih makannya tuh susu, bukan makanan rumput gitu, karena ini sapinya masih kecil. Nah kita tukerin susu yang ada di paket feeding animalsnya untuk dapat satu botol itu. Nah ini ayahnya Umar yang kasih minum susu sapinya.
setelah kita tanya sebenarnya tuh bukan susu, cuman kayak larutannya itu terbuat dari, katanya sih rumput ya, karena kan menyesuaikan sapi, nggak mungkin lah dia minum susunya sendiri, ya agak lucu ya. Jadi itu nutrisi yang dilarutkan dengan kayak cairan atau bubuk dari rumput gitu. Ini agak bau sih, cuman tergolong bersih, jadi it's okay, aman lah. Dan disediakan tempat cuci tangan untuk kita cuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan-hewannya. Next, yang kedua adalah memberi makan kelinci. Nah di sini nih rame banget ya sebenarnya. Jadi kita mikirnya apa kelincinya nggak takut, tapi aman. Jadi kelincinya mungkin udah sering berinteraksi dengan manusianya. Oh ya, untuk memberi makan kelinci ini kita ambil yang wortel ya, di paket feeding animalsnya itu. Ini Umar seneng banget, happy banget ketika dia ngasih makan kelinci ini. Memang benar-benar cocok ya, ini wisata buat anak-anak. Mar ini pegang. Mar pegang ini, pegang kulit. Nah, kasih makan. Hijauan. Hijau. Hei. Makan. Nih, kasih tinggi nih. Ini ambil lagi, Mar. Iya, lihat aja, enggak apa-apa. Ini kasih lagi, Mas. Next kita feeding domba. Nah ini nih yang viral nih, setiap orang-orang ke Cimory pasti masuk ke dalamnya. Nah kita ketika itu nggak masuk karena takut, cuman kita aja yang ngasih makan, jadi takut kita diserang. Selanjutnya kita juga bisa loh ngasih makan hewan-hewan yang lain selain yang disediakan tulisannya itu, kayak misal kuda poni ataupun kambing-kambing yang setelah kita melewati domba tadi itu. Nah ini nih kuda yang ditunggu-tunggu Umar ya, itu kuda yang besar. Dia happy banget nih kalau udah ketemu kuda yang besar, dia sumringah banget. Nah ini pasti lebih mahal ya teman-teman dari yang kuda poni tadi itu, tapi karena Umar happy jadi ya it's okay lah. Next. Nah, di sini juga ada wahana yang baru aja dibuka tahun 2024 ini, yaitu Skyride. Teman-teman bisa keliling di atas Cimory, cuman kita ketika itu nggak naik karena Umar udah terlalu capek. Dan ini ada waterparknya juga loh. Waterparknya cuman bukan kolam renang yang dalam, ini khusus buat main-main aja, atau dry waterpark. Nah, tiket untuk masuk sini tuh beda-beda ya teman-teman, dan kalian bisa belinya dengan top up kartunya. Ini walaupun libur sekolah tapi nggak terlalu rame sih, worth it lah untuk teman-teman yang bawa anak 5 tahun ke atas untuk main ke waterpark ini, kalau nggak terlalu capek kayak Umar ya, karena Umar udah terlalu excited jadi dia ya capek dan memang waktunya tidur. Ini memang keliling di atasnya Cimory ya teman-teman, skyride-nya, jadi lumayan puas lah, tapi ya gitu ngayuh sendiri teman-teman, jadi memang kalau nggak dikayu ya nggak jalan gitu.
Nah selanjutnya itu ngasih makan burung unta. Nah ini nih yang lumayan mengesankan lah, karena kita nggak pernah sebelumnya ngasih makan burung unta. Dan burung unta itu kan terkenal matok nih, karena kita pernah lihat vlognya adalah youtuber yang melihara burung unta juga. Agak ekstrim ya ngasih makannya, tapi ketika kita tahu caranya, memang ada alatnya sendiri, kita berani nyoba dan seru memang. Nah ini juga ada toilet yang lumayan besar juga, dan toiletnya bersih nih. Salah satu video yang kita ambil di toiletnya, bersih toiletnya, aman. Nah selanjutnya nih Umar udah bangun dan dia excited banget naik Mumu Train. Lumayan lah, 15.000 itu untuk satu orang, jadi kita bayar 2 karena Umar sudah dihitung juga. Ini naikin agak susah ya, sempit banget. Dan dia juga pengen balon. Ini 2 putaran aja, jadi lumayan lah buat anak itu banget. Next kita ke hewan-hewan yang serem ya, reptil-reptil gitu, tapi hewannya aman. Nah ini ada catch the fish, jadi kita tangkap ikan, tapi ikannya kecil-kecil dan dikit lagi, jadi sebenarnya sayang sih ikannya kurang banyak, tapi cukup seru lah. Next kita jalan menuju pintu keluar, berarti berakhirlah perjalanan di tempat ini. Tapi lumayan seru, kita mau ulang lagi sih untuk menjelajah ke wahana-wahana yang lain yang belum selesai atau masih akan dibangun lagi. Kita bakal review selanjutnya. Nonton dulu aja. Oh ya, di sini sebelum kita berakhir ada foto dengan reptil loh. Wih, karena kita takut jadi kita ambil ini aja, videonya aja. Kita nggak nyoba untuk foto sama reptilnya. Sebenarnya aman, cuman kita karena takut aja jadi nggak kita foto. Nah ini tempat foto terakhir yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah ini juga ada wahana seperti sirkus lah, teman-teman bisa beli per tiket, per bootnya itu tiketnya. Nah karena kita naik stroller, jadi kita diarahkan untuk naik lift untuk exitnya. Setelah keluar dari lift, kita langsung diarahkan untuk menuju ke supermarket. Nah di supermarket ini menyediakan banyak sekali olahan produk dari Cimory, atau dari susu juga banyak. Nah ada beberapa produk yang kita baru tahu sih sebenarnya itu adalah produknya Cimory. Ada pie, ada kayak semacam kue bolu, lalu di situ juga ada pancake durian, enak sekali pancake-nya, tapi ya gitu agak pricey. Lalu ada pie juga. Nah ini bisa lihat teman-teman, yang kita coba beberapa oleh-oleh saja, cuman kita lupa nggak ngerekamnya. Nah, ini ada harga-harganya juga, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Mas yang di freezer itu apa ya? Yang mana? Yang di dalam freezer untuk ini. Iya, untuk silakan. Dan di sini nggak cuma makanan aja teman-teman, tapi ada kayak aksesoris atau souvenir yang teman-teman bisa bawa pulang. Harganya cukup variatif, dari yang paling murah ada dan ada juga yang paling mahal, dan juga ada mainan-mainan untuk anak-anak. Nah ini mainannya macam-macam, beragam juga, tapi yang paling ikonik adalah sapi-sapi atau boneka-boneka sapinya, itu yang ikonik banget.
kita mau ke restorannya. Nah, di sini bagus sekali restorannya, apalagi kalau kalian pilih yang tempat yang di pojok itu, yang deket banget sama pemandangannya itu. Masya Allah, emang ini restorannya agak pricey, tapi kalian bisa dapetin makanan yang enak dan pemandangan yang bagus sekali. Di sini ketika kalian datang ditanyain untuk berapa orang dan kalian bisa milih mau di tempat yang mana. Lalu kalian bakal dikasih menu dan ditanyain mau pesan apa. Setelah itu makanannya datang dengan troli, jadi nganterinnya pakai troli. Setelah selesai makan kalian bayarnya langsung ke kasir depan tadi. Jadi bukan bayar di tempat ya. Nah, di restoran ini juga disediakan hall atau aula yang bisa disewa untuk kegiatan outbound anak mungkin, atau outbound kantor dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih tempat yang paling ujung, yang pasti bisa lihat pemandangannya yang Masya Allah bagus banget. Dan di atas ini kita bisa lihat the windmills dari atas. Nah, kita nggak memilih ke situ karena nggak anak-anak friendly, banyak anak tangga dan jalanannya yang kurang landai, jadi kita nggak milih untuk masuk ke windmillsnya itu. Padahal kita sebenarnya penasaran, cuman ketika kita di restorannya, wah udah kelihatan jelas ternyata dari atas gimana bentuk dalamnya. Oke, next kita mau spill menunya ya. Nah, ini kita spill menunya. Wah, menunya banyak sih. Dan harga yang tertera di sini itu belum termasuk tax dan servisnya ya. Kita kemarin itu pesen ini nih, apa ya namanya? Lupa. Terus yang satunya tuh nasi goreng seafood. Kita pesen yang Umar friendly lah, nasi goreng seafood. Semua menunya enak, minumnya juga enak. Dan itu aja yang bisa kita kasih. Kita videoin sejauh ini. Teman-teman yang mau kasih rekomendasi kita harus kemana, bisa tulis di kolom komentar ya. Kolom komentar maksudnya. Oke, dadah.